Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah pemikiran tasawuf di Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pandangan yang kontra terhadap tasawuf. Dalam hal ini pandangan yang disampaikan atau dikemukakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Salafi atau secara umum dikenal sebagai Salafi Wahabi. Kita melihat dulu bagaimana sebenarnya Wahabi ini muncul. Ajaran Wahabi ini biasanya dinisbatkan kepada dua kelompok. Yang pertama adalah ajaran Abdul Wahab bin Rustum. Itu adalah sekte pecahan kelompok Ibadiyah yang disebut-sebut berfaham Khawarij. Ajaran ini sudah berkembang di Afrika Utara sejak abad ke-2 Hijriah. Jadi masih dia masa-masa awal perkembangan Islam. Wahabi juga biasanya dinisbatkan kepada sebuah sekte yang berkembang di Arab Saudi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 lahirnya itu. Jadi itu kalau yang Wahabi yang pertama Abdul Wahab bin Rustum ini abad ke-2 Hijriah atau abad ke-2 Hijrah itu sekitar abad ke-8 berarti ya. Abad ke-8 Masehi, maka Wahabi yang kedua dinisbahkannya kepada Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 atau abad ke-18. Jadi perbedaannya itu sekitar 1000 tahun di antara dua, atau kurang dari 1000 tahun, sekitar 900 tahun di antara kedua kelompok ini. Nah, Wahabi kelompok pertama ini bisa disebut sudah punah. Sedangkan kelompok Wahabi kedua sampai sekarang masih eksis. Stigma Wahabi cenderung negatif dan untuk itu mereka merasa lebih nyaman disebut sebagai kelompok Salafi atau mereka menamakan dirinya sebagai kelompok muwahhidun, orang-orang yang memegang prinsip tauhid. Nama Salafi sendiri itu diambil dari istilah untuk 3 generasi pertama dari umat Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian para sahabatnya, dan 2 generasi berikut setelah mereka, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai panutan mereka. Dan prinsip ini berasal dari hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa umat terbaik adalah generasi pertama, generasi Rasulullah, kemudian yang sesudahnya, dan kemudian yang sesudahnya. Kalau ke Indonesia sendiri, penyebaran aliran Wahabi ke wilayah Nusantara itu dibawa oleh para haji yang baru pulang menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dan salah satunya melalui kaum Padri di Minangkabau yang dikembangkan oleh 3 tokoh, yaitu Haji Miskin dari Luhak Agam, kemudian Haji Abdurrahman dari Piobang, dan Haji Muhammad Arif dari Sumanik Batu Sangkar. Nah, ini ketiganya menunaikan ibadah haji pada tahun 1803 ketika saat itu Mekah baru saja dikuasai oleh kelompok Wahabi. Dan sepulangnya dari Mekah, ketiganya menyebarkan aliran Wahabi tersebut. Nah, kalau dalam sejarahnya kan disebutkan bahwa Wahabi menguasai Mekah itu menghancurkan makam Ma'la, kemudian akhirnya menghancurkan juga makam para sahabat di Baqi. Itu kekuasaan mereka itu hanya sebentar saja, hanya sekitar 15 tahun saja, sebelum kemudian akhirnya dikalahkan oleh Turki Utsmani yang bekerja sama dengan para pemimpin Mesir saat itu. Tapi di masa ketika Wahabi berkuasa itulah ada para jamaah haji Indonesia, itu mereka melihat bertemu dengan kelompok Wahabi yang menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan mereka para haji Indonesia itu kemudian ketika pulang menyebarkan pemikiran Wahabi. Nah, kita lihat kepada prinsip-prinsipnya bahwa ciri utama ajaran Wahabi adalah puritanisme atau pemurnian. Yang dimaksud dengan puritanisme adalah keyakinan bahwa ajaran Islam saat ini banyak dikotori oleh hal-hal yang bid'ah. Dan untuk memurnikannya lagi, umat Islam wajib kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku sehari-hari umat harus kembali mencontoh apa yang ditunjukkan oleh salafus soleh, yaitu orang-orang soleh dari generasi
terdahulu, as-salafus saleh, bagaimana yang tadi saya sampaikan, ada hadisnya yang mereka jadikan sebagai pegangan sehingga mereka lebih nyaman disebut sebagai kelompok salafi ini. Dia maksudnya kenapa disebut salafi, karena mereka meyakini bahwa mereka orang-orang Wahabi ini sedang menjalankan sebuah model kehidupan yang mencontoh kepada generasi terdahulu umat Islam yang disebut sebagai generasi terbaik. Dan kemudian juga prinsip berikutnya adalah bahwa Salafi Wahabi meyakini bahwa sumber dari munculnya perilaku musyrik dan bid'ah itu adalah budaya lokal yang mencampuri ajaran-ajaran Islam. Termasuk Indonesia ya, di Indonesia sangat banyak sekali budaya lokal yang diyakini, dianggap oleh orang-orang Salafi Wahabi telah masuk terlalu jauh ke dalam Islam dan masih tetap dipakai dan kemudian diberi label, dipakai dan kemudian dilakukan, dijalani oleh kaum muslimin. Salafi Wahabi percaya bahwa bid'ah dihasilkan dari adopsi budaya lokal oleh para pendakwah Islam dalam upaya mereka, yaitu orang-orang para pendakwah itu, untuk menarik mu'alaf baru. Di satu sisi, perpaduan antara Islam dan adat ini secara signifikan membantu proses konversi kepada Islam dengan membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Akan tetapi di sisi lain, Islam yang muncul dan menjadi budaya adalah Islam yang sudah tidak lagi murni, dan karena itu karena ini sudah ada banyak sekali hal yang sifatnya bid'ah, maka harus dilakukan pemurnian atau purifikasi terhadap ajaran-ajaran Islam tersebut. Prinsip penting lainnya dari paham Salafi Wahabi adalah sangat sempitnya wilayah keimanan, sehingga segala macam perilaku apapun itu sangat mudah masuk ke dalam kategori syirik, kategori kufur, murtad, dan bid'ah. Dan dalam banyak fatwa dari para ulama Salafi Wahabi, konsekuensi dari status keimanan tersebut itu tidak main-main ya, sampai pada tahapan dihukum mati gitu ya. Orang yang syirik, kufur, murtad, pelaku bid'ah itu bisa sampai pada tahapan darahnya halal untuk ditumpahkan. Salafi Wahabi cenderung mengedepankan kewaspadaan atas segala hal baru dalam urusan agama, dan ketika dirasakan bahwa tak ada dasar hukumnya di Al-Quran dan hadis, maka perbuatan tersebut dihukumi bid'ah. Artinya sudah keluar dari Islam, keluar dari iman, dan itu menunjukkan betapa sangat sempitnya wilayah iman yang ada dalam pandangan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi juga cenderung menerapkan cara-cara simpel dalam mengambil kesimpulan hukum, yaitu langsung kepada teks Al-Quran dan hadis. Bagi kelompok ini, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum langsung yang sederhana serta pasti memberikan jawaban atas setiap situasi yang terjadi sepanjang masa. Ini prinsip ini nanti akan kita lihat itu diterapkan ketika kelompok Salafi Wahabi memberikan penilaian terhadap perilaku atau terhadap kelompok tasawuf ya. Wahabi menetapkan parameter terkait dengan apa yang disebut sebagai kesesatan atau bid'ah, yaitu berdoa kepada makam, juga memuliakan tempat suci dan orang-orang suci. Jadi perilaku seperti berziarah, bertawasul kepada wali, bahkan bertawasul kepada Rasulullah, itu disebut sebagai kesesatan yang harus diuruskan. Maka dengan demikian pandangan dan praktik tasawuf juga dianggap sebagai bid'ah ya. Nah, itu khusus terkait dengan tasawuf inilah yang akan dibahas sekarang. Jadi Salafi punya sejumlah kritikan, dan ini kritikan ini dirangkum dari majalah As-Sunnah edisi keempat dan kelima di tahun yang terbit tahun 2011. Salafi Wahabi meyakini bahwa tentang wahdatul wujud ya. Jadi salah satu hal yang menjadi kesesatan tanda kutip ya, kesesatan tasawuf adalah prinsip wahdatul wujud yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa itu adalah prinsip yang banyak sekali dipegang oleh orang-orang sufi, termasuk diantaranya adalah Syekh Siti Jenar ya. Salafi Wahabi meyakini bahwa dalam akidah Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dari adam, dari ketiadaan. Tidak ada makhluk yang diciptakan dari zatnya sendiri. Sementara itu tasawuf meyakini bahwa segala yang ada di alam ini merupakan perwujudan atau manifestasi dari zat Allah Azza wa Jalla.
Keyakinan yang dikenal dengan wahdatul wujud atau kesatuan wujud ini, atau sebelumnya juga ada pembahasan yang lain itu di wahdatul wujud sendiri kan yang pertama-tama menyampaikannya, mengemukakannya itu adalah Ibnu Arabi. Yang Ibnu Arabi itu sendiri mengembangkan prinsip wahdatul wujud ini dari konsep hulul yang disampaikan oleh Al-Hallaj, yang kemudian di Indonesia dipegang kuat dan disebarlakan oleh seorang tokoh yang bernama Syekh Siti Jenar, yang itu sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini wahdatul wujud, hulul, dan apapun juga yang terkait dengan hal dengan pemahaman semacam ini dikecam oleh kelompok Salafi Wahabi, dianggap sebagai sebuah kesesatan yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah. Kemudian juga tentang Allah, tentang posisi Allah. Salafi Wahabi meyakini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, teks-teks agama, bahwa Allah itu bersemayam di atas arash. Dan ini terkait dengan permasalahan ini juga Salafi Wahabi punya kritikan, menganggap sesat tasawuf dari sisi keyakinan keberadaan Allah. Dengan berdalil ayat Al-Quran, Salafi meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu berada di atas langit, bersemayam di atas aras sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arasy. Nah, keterangan ini, keterangan tentang Allah bersemayam di atas arasy ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh kelompok tasawuf, bahwa Allah itu berada di mana-mana. Allah ada di mana-mana, dan ini adalah sesuatu yang pemahaman yang berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kritikan berikutnya yang dilontarkan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap tasawuf dari sisi proses penetapan Nabi. Salafi Wahabi menyatakan bahwa Allah memilih dan menetapkan seseorang sebagai Nabi itu sesuai dengan kehendaknya secara mutlak. Jadi itu tidak ada intervensi dari manapun, dan juga tidak ada pertimbangan dari manapun, sesuatu di luar kehendak Allah, bukan atas keinginan dari para nabi atau atas permintaan mereka kepada Allah gitu. Dan ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah memilih utusannya dari para malaikat dan juga dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan menurut Salafi Wahabi, tasawuf keliru dan sesat ketika memandang kenabian dapat diraih melalui ketekunan, melakukan riyadhah. Karena ini dalam menurut Salafi Wahabi, tasawuf melihat bahwa seseorang itu menjadi rasul karena memang ada riyadhah, ada upaya keras yang dilakukan, dan kemudian dengan upaya kerasnya itulah maka Allah kemudian memilihnya sebagai nabi. Kemudian kritikan berikutnya terkait dengan sumber hukum Islam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu prinsip penting dari Wahabi adalah hanya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Dan itu sifatnya simpel sekali. Segala sesuatu itu ada jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis ya. Sumber hukum Islam menurut Salafi Wahabi hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Tidak ada sumber ketiga atau keempat dan seterusnya. Sementara itu kaum Sufi memiliki sumber akidah lain yang dikenal dengan istilah kasyaf, al-faid ya. Ada emanasi, ada intuisi gitu kan, yang dikenal juga tentunya tidak semua kelompok tasawuf ya, ada yang meyakini seperti ini. Jadi ada sebagian kelompok tasawuf yang memiliki keyakinan seperti itu. Tapi memang betul bahwa di kalangan Sufi sumber kebenaran sebagai hukum Islam yang dijadikan pegangan itu adalah lebih luas daripada apa yang diyakini oleh orang-orang Salafi Wahabi. Nah, ini prinsip semacam inilah yang dikecam oleh Salafi Wahabi dan menjadi dasar penyesatan kelompok tasawuf itu.
Kemudian berikutnya lagi terkait dengan perilaku tasawuf dan hubungannya dengan syirik. Salafi Wahabi menjadikan tauhid sebagai isu utama pemikiran keislaman. Tauhid bermakna melawan syirik, yaitu perilaku menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan. Ini yang menjadi jargon utama Salafi Wahabi. Nah, dalam pandangan Salafi Wahabi, ajaran tasawuf dipenuhi dengan praktek-praktek syirik dalam bentuk meminta kepada penghuni kubur, melakukan istighosah kepada orang-orang yang telah meninggal, dan juga pengagungan kuburan dan hal-hal yang sejenis dengan perilaku tersebut. Jadi mereka mengatakan say no to syirik, gitu. Katakan tidak kepada yang namanya syirik. Nah, perilaku istighosah, kemudian meminta berkah gitu kepada mendatangi makam para wali, gitu. Itu adalah perilaku syirik menurut orang-orang Wahabi. Dan kemudian kritikan yang terakhir terkait pengetahuan alam gaib. Salafi Wahabi meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang mengetahui alam gaib, dan hal ini sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Nah, prinsip ini menurut Salafi Wahabi dilanggar oleh kaum sufi yang menyatakan bahwa syekh tarikat itu memiliki kemampuan meneropong dan mengetahui alam gaib melalui jalan kasyaf. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemikiran atau pandangan Salafi Wahabi terhadap tasawuf, dan ini sekali lagi itu berkembang di Nusantara dan cukup banyak yang memiliki pemahaman Salafi Wahabi ini ketika mereka membicarakan tentang fenomena tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.